Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis engineer. Ketemu lagi bersama kita 1999 dalam program EduTalk. Kita mau bahas spesial untuk Mubes TI, Teknik Industri IT. Ini adalah episode kedua. Jadi kalau teman-teman mau nonton episode pertama, boleh lihat di channel YouTube kita atau nanti boleh cek-cek di IGTV kita. Supaya nanti nyambung nih yang kita obrolin sekarang sama yang kita bahas episode pertama. Gitu. Oke? Pasti bertanya gitu. Ini apa nih untungnya nih IATI ini gitu loh. Iya. Nggak cukup IATI aja dan sebagainya gitu loh. Nah, pertama itu adalah kita perlu membangun suatu database alumni. Database alumni. Kenapa? Perhelatan kemarin kesulitan kita. Bayangkan kita kesulitan. Bahkan sampai kemarin itu kita tidak bisa mendapatkan database alumninya. Ya gitu lah. Oleh karena itu kita bangun sendiri database alumninya, kita bangun sistem informasinya, terus serat integrasi. Database alumni kita mulai bukan nanti setelah dibentuk kepengurusan. Tapi sebelum. Sekarang, mulai dari sekarang. Ini kita tadi mendemokan sistem DPT ya, sistem DPT termasuk sistem database alumninya sendiri. Sehingga kita kasih waktu 1 bulan, kita menggrab semua, kita data semua untuk alumni di teknik industri. Satu itu. Kenapa pentingnya sistem database ini? Satu, karena kita punya program ya. Program BPPK tadi ada 8 program. Kemudian BPPK kita ada 3 value nanti. Alumni itu alumni. Alumni itu alma mater. Alumni itu society. Oke. Nanti kita elaborate lagi berikutnya. Nah, kembali lagi tadi. Jadi database ini penting. Kenapa? Untuk alumni. Kita sendiri tahu kita perlu ada jaringan silaturahmi. Kita perlukan tuh untuk kita alumni. Karena kedepannya juga nanti ada program kita yang kedua. Bagaimana kita membangun satu ekosistem usaha. Bisnis ekosistem gitu loh. Kita nggak memberikan ikannya, nggak berikan apa, tapi kita membangun satu ekosistem bisnis. Apa? Forum bisnis, kemudian sebagainya. Nah, kita perlukan itu database. Maka itu dari alumni. Kemudian ketiga, kita juga perlu menumbuh kembangkan, meningkatkan masalah sosial kemasyarakatan. Kita tahu, kalau ada berita duka, kita cepatkan langsung. Ada berita duka. Coba bayangkan, kita ada berita duka, kayak kita di angkatan 86. Kita hanya tahunya di angkatan 86 saja. Nah, dengan adanya database alumni tadi, siapapun ada berita duka dan apa, nah itu adalah program kita yang ketiga. Bagaimana meningkatkan juga untuk program sosial kemasyarakatan. Itu program itu. Ada juga yang program berkah Jumat. Kita di 86 Ikuk dan kawan-kawan dia punya program nih, setiap Jumat kita ada program berkah Jumat. Bagaimana ini kita angkat menjadi diduplikasi ke yang lebih besar gitu ya. Bang, terkait database. Ya. Database itu kan terkait data pribadi sebetulnya ya, baik itu email, nomor telepon. Seberapa aman? Ini pertanyaan dari saya pribadi dan pertanyaan mungkin juga semuanya. Pendengar atau penonton di IG Live ya. Seberapa aman bisa pokoknya intinya seberapa aman saya kalau input data di database bisa dipastikan tidak bocor karena kemarin ada isu di Indonesia kan kebocoran data. Nah, soal ini gimana Bang? Jadi kita tentunya sangat berbeda dengan kita kemarin pada saat kita IAT. IT kita sarah. Kita masukin Google Form atau apa, sarah kita nggak tahu data kita ada di mana. Ini kita rubah. Kita masukkan ini data yang memang data utamanya. Kita masukkan tersebut. Kemudian dari situ hanya yang bisa mengakses itu adalah masing-masing. Jadi gini. Jadi ada data yang kita ambil atau yang kita minta dari IT itu NIM biasanya nama, ya kan lah. Dan ada data standar yang ada dari IT dan itu juga dinikan lah. Oleh karena itu yang kita gunakan. Maka itu yang didaftarkan oleh masing-masing, bisa oleh perwakilan angkatan bisa. Namun itu hanya data inisial. Nah, setelah itu makanya ada DPT, ada juga database alumni. Data personal itu hanya bisa diakses oleh personalnya masing-masing. Jadi kita kasih mungkin yang didaftarkan pertama itu hanya data nama, email hanya untuk masuk ke loginnya sana. Nah, setelah itu ada hanya inisial. Itu pun juga di-create oleh yang bersangkutan. Jadi dari segi
kalau di kantor employee self service ya. Ya, Jadi mereka dia input dia sendiri. input sendiri, bahkan dia bisa mengupdate sendiri datanya, upload foto sendiri dan sebagainya. Oke. Tapi bagi alumni yang sibuk, dia mungkin bisa titipkan, bisa, misalkan ke kannya. Tapi itu hanya sampai batas data itu saja. Data umum awal. tadi, data awal saja gitu loh untuk aksesnya. Nah, di situ kita punya sistem database, nggak hanya cukup DPT tadi. DPT kemudian database, kita ada sistem aplikasi-aplikasi lain yang akan kita kembangkan. Oke. Cara platform nanti gitu. Tapi itu kita Oke. bicaralah nanti itunya. Artinya apa? Dengan adanya database ini, minimal kepengurusan pada saat terakhir nanti pemilihan itu database namanya udah selesai. Gitu lah. Jadi Bisa langsung diteruskan oleh kepengurusan. Jadi targetnya DPT database itu sudah selesai bahkan sebelum ketuanya ada. Ada. Gitu lah. Oke. Ini ketuanya ada, udah tinggal menjalankan aja gitu loh. Menjalankan aja, tinggal diperpanjang, maintenance, segalanya, kemudian datanya dipakai. Nah, langsung bergerak. Jadi kepengurusan nanti ke depan, dia sudah punya database alumni. Nah, database ini dipakai untuk apa? Satu, untuk alumni sendiri. Dua, kita mau ada forum bisnis. Kemudian kita mungkin sosial kemasyarakatan. Dan lebih penting lagi, alumni itu alma mater prodi ya. Prodi sampai saat ini, biasanya saya juga karena waktu itu mengelola fakultas ya. Kita kesulitan kalau mau akreditasi atau bahkan kita harus tracer alumni. Mubes itu tujuan adalah kita membangun infrastruktur untuk si nanti yang menjalankan roda organisasi ya. Jadi mereka sebetulnya nanti sudah kita siapkan semuanya sehingga si ketua ini tinggal tancap gas saja. Apa Yang kita cari pilot ya. pilotnya ya. Kita udah nggak main darat, nggak main laut, udara. Oke. Nah, setelah nanti perhelatan mubesnya selesai, DPT sudah ada, ketua sudah ada. Sebetulnya ikatan alumni itu untuk kita khususnya di TIIT terkait tadi tuh exposure atau luasannya seperti apa sih Bang? Maksudnya apakah untuk IT aja atau ada memang hal-hal lain yang kita sebenarnya baru mau sadar nih sekarang? Apa ya Bang kalau untuk ikatan alumni itu? Ya. Jadi itu tadi karena kita value daripada tiga core values dari ikatan alumni kita itu ada 3. Alumni, alumni itu alma mater ya ke prodi kita dengan IT dan alumni ke society gitu. Oke. Nah, itu akan ada 8 program tadi gitu lah. Pertama adalah mendapatkan satu yang induknya pangkalan data kita adalah kita menghasilkan satu pangkalan data untuk semua alumni. Pangkalan data tersebut ada data yang akan diintegrasikan, integrity data validity, nah termasuk tadi data kerahasiaan, harus validity data itu, dan data itu tidak sembarangan. Ada data yang sifatnya informasi publik yang boleh diakses, ada yang sifatnya informasi ini. Nah, itu udah kita klasifikasi. Oke, jadi dalam buat teman-teman jangan takut ya Bang ya. Kalau mau isi DPT, ini dan dipastikan aman secara security, information security-nya ya. Oke, terus bahkan waktu e-votingnya seperti kita kemarin kan e-votingnya di luar sistem. Kita cuma masuk, kemarin kita daftarkan, data kita berikan ke orang, kita nggak tahu ada di mana data kita. Ini tidak, kita tahu data kita ada di sini. Gitu. Bahkan kita sendiri yang bisa mengakses tersebut. Passwordnya hilang, nggak bisa siapapun nggak bisa ngelihat passwordnya, kecuali hanya di reset passwordnya. Gitu. Oke. Seperti itu. Dan bahkan tingkat security-nya sebetulnya udah bukan menjadi isu sekarang, security, karena kita akan pastikan information security-nya itu sudah berjalan situ. Jaminan mutu tuh teman-teman. Database tadi, database tadi, data integrity, data validity. Bahkan mungkin untuk security datanya itu kita ini kan. Oke. Kita tahu ininya gitu. Jadi dengan 3 pilar ya kalau nggak salah, jadi apa tiga besaran pondasi core values yang 3 tadi itu adalah pondasi struktur pondasinya si organisasi kita ya. Itunya gitu. Oke. Tapi untuk program GBPK-nya itu ada 8. Ada 8. Nah, kalau nanti ketua tuh boleh nggak sih berimprovisasi, berinovasi? Mungkin orang-orang ketuanya nanti kan punya program-program yang mungkin itu masih boleh atau harus bagaimana tuh? Enggak, karena kan yang kita buat itu GBPK-nya. Garis besarnya aja. Garis besar, dia tinggal ke improvisasi. Saya rasa garis besar itu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan experience case study ya, studi case ya. Kita selama 2 minggu ini,
kita hasilkan 3 core values, alumni itu alma mater, dan alumni itu society. Ya. Nah, baru kita bentuk ininya. Gitu. Jadi pertama harus kita bangun dulu sistem database-nya, dimulai dari DPT, dimulai dari Mubas. Oke. Nah, selesai dari Mubas kita siapkan untuk ADRT-nya, kemudian GPPK-nya. Oke. Nah, kedua, bahwa setelah itu baru kita di sini bagaimana kita bisa membangun ekosistem usaha. IT ini kan banyak pengusaha, ya. Seperti kemarin. Kenapa kita kemarin mulai gebyar gitu loh? Yeah. Karena anak-anak IT berpikir kalau ada usaha ada apa, oke. Kalau cuman organisasi aja nggak menarik. Yeah, yeah. Nah, kadang kasarnya buang-buang waktu aja. Buang-buang gitu. waktu aja gitu loh. Untuk apa Yeah, yeah. ininya gitu loh. Yeah, yeah. Coba lihat kalau yang ininya ada beberapa orang yang aku perhatikan sampai dia turun gunung segala macam, itu kenapa? Okay. Karena menarik nih. Kita ada bisnis yang kita bisa kembangkan gitu lah. Yeah, yeah. Nah, sehingga 8 itu termasuk media partner saya masukin ke urutan yang ke-8 tuh nanti. Oh, ini, gitu kan. ya. Nah, jadi yang kedua itu ekosistem. Tapi kita gimana caranya nih? Ada yang usaha dan segala macam, ada yang punya KP dan sebagainya. Maka kita bangun ekosistemnya. Ekosistem usaha berupa apa? Contoh berupa forum usaha, forum bisnis forum, bisnis matching. Nah, ini pun juga sudah pernah kita initiate sekarang di 86. Kita ada beberapa setiap bulan kita akan ada forum bisnis, sharing nih punya bisnis apa ininya, dan kita bisnis matching. Kita udah mulai. Nah, ini akan kita replikasi ke ke yang lebih besar gitu ya. Jadi ada 2. Bagaimana mengelola forum bisnis forum, dan bagaimana pengembangan usaha tadi gitu. Oke. Kita tahu organisasi kan nggak boleh berbisnis. Tapi organisasi itu bisa memberikan satu kebijakan, mengkoordinir kebentuknya ekosistem usaha tadi. Jadi wadah jadinya. Wadahnya sebagai wadah, kemudian dia bisa menjadi forum bisnis. Bang, maaf, ini agak pribadi nih. Ya. Dari abang sendiri, Bang. Ya. Yakin, Bang? Yakin nggak? Ya. Soal akan muncul paling tidak ada calon lah ya. Teman-teman kita yang berkeinginan mencalonkan diri atau dicalonkan. Dari pribadi abang, seberapa yakin, Bang? Saya yakin setelah 8 program ini disosialisasikan, 8 program ini diketahui, orang berpikir, ternyata mereka cari pilot, kita lagi cari pilot. Bayangkan, kita bukan cari supir bus, ya kan gitu, yang nggak jelas mau kemana-kemana gitu. Iya. Kita mencari super pilot itu apa? Kalau pilot itu dia cukup melihat checklistnya, dia ada instrumennya semua, bahkan dia bisa navigasi. Oke, silakan dia mau berimprovisasi itu. Nah, setelah 8 program ini, core value tadi kita jelaskan, kita ini akan terasa ringan, akan terasa ini karena bebannya bukan di ketua. Gitu loh. Siapapun ketuanya, mau angkatan yang baru lulus pun, saya rasa dia bisa. Selagi dia memang bisa mengorganize. Gitu lah. Kata kunci kan di organize. Organisasi kan kita kuncinya gitu lah. Jadi bebannya tuh nggak seberat yang kita pikirkan, ya kan. Mohon maaf ya, stereotip sebuah ketua ikatan alumni itu kan beban kerja, kemudian beban dompet, ya kan, beban waktu kan, kira-kira gitu yang jadi mungkin jadi kekhawatiran kita ya sebelum kita tahu yang abang jelaskan tadi kan gitu ya. Karena yang kita bangun itu bukan mendatangkan uang, bukan uang yang kita bawa, ya kan? Iya. Kita membangun itu sehingga ekosistem itu kita bangun gitu lah. Ekosistem kita bangun, database-nya kita siapkan. Kemudian kita juga bisa membantu prodi dalam rangka ini tadi. Kemudian kita bisa sosial kemasyarakatan, ya kan? Terus kemudian ada program satu lagi untuk alumni, itu alumni sendiri ada satu yang program kita yang keempat. Sekarang ini ada undang-undang insinyur, kita tahu semua. Ya kan? Ada undang-undang insinyur yang disebut dengan surat tanda registrasi insinyur. Nah, sehingga teman-teman yang alumni yang sudah akan bergerak sebagai konsultan dia harus terregister STRI-nya. STRI. Nah, kedua ada program insinyur profesional. Ya ada insinyur profesional utama dan sebagainya. Terus yang ketiga itu mudah-mudahan kita doakan bersama IT akan ada program studi yang disebut dengan program profesi insinyur. Jadi sekarang ini lulus itu sarjana teknik. Dia belum boleh mendapatkan gelar insinyur sebelum dia dikonversi dulu gitu loh. Iya. Nah, ini kita bantu programnya. Kebetulan kita juga sedang juga bersama di Persatuan Insinyur Indonesia, di BKTI, dan kemudian ada di Ikatan Sarjana Teknik Manajemen Industri. Kita juga sedang membantu sistem untuk intinya. Sehingga sistem database kita ini
itu akan bisa kita linkkan ke sistem yang ada sekarang. Kebetulan kenapa kita yakin? Karena kita yang ngelakoni. Dan nah, kita tahu Mbak Yeni dan kawan-kawan, Pak Oicak memang sebagai asesor sana dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana nanti peran alumni kita optimalkan untuk membantu alumni ini, terutama yang lulus sebelum 2014. Oke, yang lulus sebelum 2014. Sebelum 2014 kita bisa konversi itunya menjadi progresi mendapatkan STRI dan dia tidak perlu kuliah 2 semester. Nah, kalau angkatan yang baru dia harus kuliah dulu 2 semester baru bisa mendapatkan gelar insinyur. STRI tadi. STRI. Oke. Ada profesor insinyur. Jadi ada 3 program. Oke. Itu salah satu itunya gitu. Dari penjelasannya sih memang akhirnya mungkin teman-teman di 1999 paling tidak terbuka. Ya Bang ya. Selama ini yang kami dengar, yang kami dapatkan bahwa mohon maaf ya. Frankly speaking kalau ngapain jadi ketua ikatan alumni, wong kerja doang, gue juga banyak urusan dan lain-lain. Setelah dijelaskan buat saya pribadi, ternyata memang tidak sekompleksitas itu. Sebenarnya you tinggal jadi pilot yang semua instrumen sudah dibangun sekarang, gitu ya. Justru makanya kita agak lambat kemarin ya. Ya karena memang godok itu ya. Godok ininya gitu. Oke, jadi teman-teman kalau memang punya passion ingin memajukan ikatan alumni yang untuk pertama kalinya kita punya sebagai portofolio organisasi juga buat pribadi, jangan sungkan-sungkan ya Bang untuk nggak apa-apa ya daftar diri sendiri, saya mau daftar nggak apa-apa ya. Bisa mengajukan, bisa diajukan. Oke, siap. Bisa melalui angkatan, bisa ini gitu. Oke. Wah, tadi tuh ada beberapa poin ya, sebetulnya banyak poin. Nah, yang kelima apa? Tadi udah ngomongin yang kelima apa nih? Jadi yang kelima ini sekarang kita perlu kontribusi alumni buat alma mater, buat prodi. Prodi dengan ininya, yaitu apa? Kita tahu ada program Kampus Merdeka sekarang. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Ada program magang mahasiswa dan praktek kerja industri. Sekarang bagaimana kita membangun jaringan kerjanya dari alumni, kita membangun jaringan kerjanya, mensinergikan program tersebut sehingga kita bisa menampung untuk program magang dan praktek industri itu di jaringan kerjanya alumni. Contoh, gitu. Kemarin saya kan di Direktur National ICT Center, kan lah. Nah, National ICT Center itu ada kita jadikan sebagai praktek kerja industri untuk di bidang sistem dan yang lainnya. Bahkan kita menampung untuk praktek kerja lapangan di beberapa universitas 2 tahun ini, gitu. Nah, sekarang kemarin sudah ada pembicaraan dengan ITI untuk bagaimana mahasiswa teknik industri bisa melakukan kerja praktek dan juga melakukan magang dan kerja industri di National ICT Center. Seperti sekarang. Nah, ini kan contoh, ini kan model ini bisa dikembangkan. Kita tahu kan ada beberapa yang ada di perusahaan-perusahaan besar kan itu. Nah, ini untuk mahasiswanya. Kemudian bagi yang fresh graduate kita bangun juga career center. Kenapa? Karena bagi mahasiswa yang fresh graduate mereka kan bingung nih kerja di mana. Ya. Coba kita kerja, banyak kan ada jaringan ITB, jaringan apa. Mereka di perusahaan-perusahaan mereka bentuk jaringan. Nah, kenapa kita nggak bentuk itu juga gitu? Kan kita udah potensi, kita udah banyak yang sukses-sukses dan sebagainya. Nah, ini kita himpun. Jadi ini nggak membutuhkan biaya yang besar, hanya membutuhkan bagaimana kita mensinergikan, menghimpun. Nah, itulah peranan ikatan alumni-nya gitu. Itu yang kelimanya gitu. Kemudian, jadi program magang dan program untuk career center. Career center ya. Gitu. Lanjut ke 6. Nah, yang ke 6 itu adalah sekarang ini alumni sekarang yang ini banyak yang orang-orang sukses. Ya. Orang yang sukses dan apa. Nah, sekarang kita buat program sharing the best practice dari mereka. Berupa apa? Berupa workshop, berupa seminar, berupa kuliah umum. Bila perlu kita jadwalkan nih dengan prodi. Setiap 6 bulan ada kuliah umum dari alumni TI gitu lah. Bahkan sekarang apalagi sekarang bisa hybrid kan? Bahkan bisa online gitu. Ya, betul. Nah, sekarang pun juga ada beberapa, saya juga menawarkan, saya sendiri secara personal menawarkan ke prodi, silakan. Saya punya kelas yang contoh, saya punya kelas ERP, Enterprise Resources Planning. Gitu. Nah, itu bisa di teknik informatika, bisa di teknik industri. Ini sudah saya tawarkan, silakan. Dan saya sudah punya kelas namanya System Analysis and Design. Di teknik industri kan ada sistem analisis kan? Ya, betul. Mata kuliahnya kan gitu. Di teknik informatika ada mata kuliah untuk software engineering. Nah, itu kan bisa. Nah, itu bisa disinergikan gitu. Silakan dimanfaatkan salah satunya gitu. Nah, itu yang bagi yang alumni yang
mungkin dosen ya gitulah. Ya, ya. Nah, bagi alumni yang Praktisi, profesional, praktisi, kan dia bisa digunakan untuk sebagai atau mentoring, sebagai untuk memberikan kuliah umum, seminar ataupun workshop gitu. I see. Luar biasa. Yang sampai kita alumni justru ngembangin prodi-prodi lain gitu dan segala macam. Kita bangun rumah sendiri lah ya gitu ya. Itu dia sendiri. Itu Oke, gitu. yang ketujuh. Nah, yang ketujuh. Nah, kita tahu ya, kualitas kita itu akan menentukan juga di prodi itu terkait dengan akreditasinya. Kualitas alumninya. Kualitas alumni. Oh. Kualitas alumni itu sangat menentukan di mana level akreditasi prodi. Gitu lah. Nah, oleh karena itu juga dosen-dosen yang ada di sana itu kita perlu bantu dan melakukan pendampingan gitu lah. Supaya outcome-nya atau output dari alumni kita itu berkualitas juga. Kualitas ini gitu meningkat loh. lah kualitas. Dengan program capacity building. Capacity building. Capacity building buat dosen dan karyawan kan lah yang ada di prodi, terutama yang dosen. Oke. Contoh misalkan gini. Kembali lagi lah. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya juga melakukan itu gitu. Saya melakukan pencakokan dosen. Di prodi lain bahkan universitas lain. Satu Universitas UIN Bandung, saya punya bimbingan, gitu lah. Kemudian Universitas Nusa Mandiri, ada 4-5 kampus gitu lah. Ya kan lah. Lah, saya sendiri alumni itu kok nggak melakukan itu gitu loh. Melakukan hal yang sama ya. Gitu lah. Kedua, kita sendiri kalau mau bagus itu kita harus publikasi secara nasional dan internasional. Saya sendiri ngerunning proceeding internasional gitu. Dan itu kan kita bisa gandengin beberapa ininya gitu loh. Cukup yang junior dan ini ya. Dan kita juga bisa melakukan terutama in research and development gitu. Nah, sekaligus nanti para dosen-dosen ini dan sebagainya. Nah, itu program yang bisa diperankan oleh alumni gitu. Ya, termasuk seperti itu berdasarkan kapasitas alumni ya gitu loh. Oke. Jadi sebetulnya utilisasi ya diutilisasi alumni ini ya. Ya, gitu lah. Oke. 5, 6, 7 ya. 7 kan udah yang kapasitas bidangnya 7. Oke, 8 berarti. Tadi kalau 5 tadi kan sudah kan lah. Ya. Kemudian 6 juga sudah ya kan lah. Sekarang 7 juga sudah kapasitas building. Nah, sekarang 8, last not least nih. 8 gitu lah. Nah, ini justru yang program 99 nih saya adopsi gitu loh. Ya kan? Bagaimana peranan alumni ini yang dimotori mungkin salah satunya 99 ini memotori sebagai media partner untuk Mubas. Oke. Kenapa nggak kita kembangkan lanjutnya lagi dengan 99 ini dan kemudian dikembangkan lagi yang lain kompetensi apa? Kita menjadi media partnernya untuk prodi dan alumni. Oke. Gitu loh. Ya kan lah. Nah, sehingga program-program ini bisa berkelanjutan. Mungkin juga poin ke-8 ya. 8 ini juga menjadi kesempatan untuk bibit-bibit atau komunitas baru di internal kita yang bisa ya paling enggak bisa lebih baik mungkin dari program ini atau kita bersinergi, berkolaborasi, elaborasi gitu ya Bang ya. Di bidang multimedia, di bidang broadcasting mungkin ya. Kemudian bagaimana proses digital marketing, branding image dan sebagainya. Dan kita jadikan objeknya adalah objek yang prodi kita dengan juga di ini. Dan bahkan kita bisa sinergi ya dengan prodi lain dengan ikatan sarjana lain yang jenis gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu kira-kira tapi kesemua itu 1 sampai 8 itu memang dibangun tuh berdasarkan best practice sebenarnya ya. Berdasar best practice pengalaman dengan kondisi yang actual saat ini. Iya, jadi disesuaikan dengan kondisi best practice yang sudah dilakukan terutama dari pengalaman pribadi mungkin ya, kemudian minimal itu ya. Minimal. Terus juga tidak menutup kemungkinan kalau ada rekan-rekan alumni yang punya pengalaman pribadi kita bisa elaborasi gitu ya sehingga 8 ini bisa jadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk bisa kita kembangkan ya. Kita bisa sinergikan seluruh angkatan yang ada di alumni kita. Alumni kita cukup banyak kan lebih dari 1.000 lebih kan itu. Namun kan belum ada yang merajut ini gitu. Merajutnya di mana tadi yang di pertama database. Di database itu kita bisa ini kan. Dan database itu kita bisa pastikan dia aman dan sebagainya. Ya, sampai bagaimana mempromosikan itu gitu loh. Kita bagus hebat seperti apa, tapi tidak terpromosikan keluar. Ada orang yang memang nggak ada apa-apanya karena promosinya tinggi, jadi akhirnya muncul gitu. Betul. Jadi potensi kita besar. Gitu. Kemasannya kan harus lebih lebih menarik ya, lebih menarik yang tadinya membosankan bisa jadi lebih hidup. Ya, setuju sih. Luar biasa sih memang kalau dari yang kita dengar dari Bang Yongki bahwa ide bukan hanya ide sebetulnya, tapi memang ini yang sudah
bukan omong kosong sih sebetulnya. Sudah menjadi histori yang lalu sehingga pengalaman best practice yang sudah abang-abang ini lakukan ini kayak kembali ke rumah gitu ya. Membenahi rumah kita kembali, tentunya kan kalau nggak salah kita ya butuh keterlibatan semua pihak gitu Bang ya. Baik alumni yang mungkin sudah jauh atau yang baru-baru menjadi alumni TI gitu kan Bang ya. Terima kasih Bang Ongki, luar biasa penjelasannya termasuk historinya Bang Yongki pribadi. Terakhir apa sebetulnya pesan utama Bang Yongki buat teman-teman, silahkan disampaikanlah. Ya, untuk yang Mubes ini apa yang IATI-nya? Untuk Mubes dulu. Ya, untuk Mubes ini mari ya kita sama-sama nih kita bangun suatu musyawarah yang berisi digital ini sehingga kita bisa mendapatkan suatu instrumen atau DRT-nya, organisasinya, bahkan program kerjanya. Kita bangun suatu pesawat yang dimana kita dengan mudah untuk menseleksi siapa menjadi pilotnya. Dan jangan khawatir. Gitu. Siapapun juga, bahkan ada yang baru lulus pun 2017, selagi dia bagaimana dia bisa mengorganisasi organisasi, apalagi dia punya pengalaman di organisasi, saya rasa udah bisa layak, gitu loh. Nggak harus angkatan yang sudah senior. Iya. Kenapa? Semua sudah tersedia semua ininya gitu. Dan harapannya semoga ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kita ada waktu 1 bulan untuk menyusun DPT-nya. Kemudian beberapa tahapan kita lalui, bahkan nanti program visi misi dan sebagainya, nanti kita tidak ada debat yang saling menjatuhkan, kita sama-sama membangun sama-sama sehingga tanggal 4 Desember itu kita sudah bisa melakukan pemilihan dan kita sudah bisa mendapatkan kepengurusan yang kita bisa bangun bersama-sama. Semua program ini kita desain sedemikian rupa sehingga ini tidak hanya kita sendiri untuk menyusun program ini. Berdasarkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Sehingga ini kita himpun semua dalam program ini sehingga ikatan alumni IATI ini kita bisa buatkan suatu rumah, bahkan pesawat yang memang cukup banyak komprehensif, menu-menunya semua. Silakan nanti sehingga pilot yang akan kita ini kan, ketua yang akan kita cari tadi adalah tidak terlalu sulit mereka untuk menjalankannya sehingga mereka sudah ada referensi dan kemudian mereka bisa tinggal kembangkan sendiri. Bahkan ini secara dinamis tinggal bisa dikembangkan. Ini model kita sebagai objek-objek yang udah kita siapkan tempat-tempatnya. Silakan diperlukan bila perlu diintegrasikan dan sebagainya. Itu tergantung daripada nanti bagaimana mengemasnya gitu kan. Jadi yang sehingga kita yang diperlukan sekarang itu adalah ketua yang bisa memanage. Yang dia bisa memanage gitu loh. Yeah. Artinya apa? Karena dia harus memanage pasukan-pasukannya itu gitu. Nah, pasukan-pasukannya itu sudah kita siapkan instrumen-instrumennya. Ibarat kalau pesawat Concorde besar itu dia sudah semuanya sudah terintegrasi, SOP-nya sudah tinggal dia knop sini, tinggal mana. Itu kira-kira mudahnya gitu lah. Sehingga jangan khawatir ini semua, silakan kita kontribusi semua, kita semua support karena ini kerja bersama. Siap. Dan juga disiapkan. Siap, terima kasih. Tetap semangat. Luar biasa. Sekali lagi aplaus buat Bang Yongki. Terima kasih dari kami yang anggap saja masih muda ya. Dari kami Bang Yongki mungkin bersama teman-teman di angkatan atau teman-teman lain di angkatan sudah menyempatkan berpikir untuk rumah kita lagi Bang. Gitu ya. Mudah-mudahan para 99 Bro and Sis yang nonton ini terbuka mata dan hatinya untuk yuk sama-sama gitu ya pesannya tadi itu ya bahwa sudah nggak ada yang dikorbankan atau yang mengorbankan, kita sama-sama maju gitu ya. Yang dibutuhkan hanya pilot yang tinggal pencet sana pencet sini udah jalan nih organisasi gitu ya teman-teman. Sekian dulu episode kedua dari yang pertama dan kedua. Waktunya untuk Bang Yongki terima kasih, sukses juga untuk terus menjadi contoh buat kami-kami yang masih relatif muda dalam berorganisasi, berkarir gitu. Pengalamannya luar biasa. Teman-teman 99, teman-teman semua angkatan, baik itu angkatan muda, angkatan tua, silahkan nanti kalau mau kontak melalui Instagramnya 99 untuk tahu diskusi langsung boleh ya Bang ya? Silakan. Siap. Terbuka lebar. Iya, terbuka lebar. Jadi silahkan hubungi kami. Terima kasih sudah menyaksikan EduTalk di IG 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.